Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta, Bapak Sugandi SDMPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah yang telah hadir di sini, yaitu Ibu Haja Rosana, Dr. Anda Haja Rosana, kemudian mungkin Pak Didi nanti menyusul, dan Ibu Priyatni, yang juga sama-sama kita hormati Kasatlantas SMP Negeri 130 Jakarta, Ibu Karmini SE, serta para pendidik dan tenaga kependidikan yang berbahagia. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita berkumpul di Aula SMP Negeri 130 untuk melaksanakan aksi nyata dari guru penggerak angkatan kelima pada kesempatan ini, yaitu mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, mari sama-sama kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sedikit arahan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta. Kepada Pak Sugandi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir di ruangan ini, di ruang aula lantai 4 dalam rangka diseminasi hasil pelatihan sebagai aksi nyata guru bergerak angkatan 5 dengan modul 1.4 itu tentang budaya positif. Ini yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Hikmah sebagai salah satu guru kebanggaan kita sebagai guru penggerak. Ya, guru penggerak ini memang tugasnya luar biasa banyak, dan ini diharapkan nanti bisa menggerakkan teman-teman semua untuk bagaimana, terutama di dalam proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah kita jadikan kurikulum kita, di mana kita mengambil posisi di merdeka berubah, ya. Nah, oleh karena itu, mari aksi nyata ini diikuti oleh Bapak dan Ibu. Kemudian mungkin nanti perlu juga, karena ini diseminasi, artinya apa yang diperoleh oleh Bu Hikmah ini menjadi oleh-oleh untuk kita, yang insya Allah kalau Bapak dan Ibu menggunakan ini akan sangat bermanfaat nanti dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, tentu ini tidak hal yang memang sangat baik, ya. Artinya nanti Bapak dan Ibu dengan inovasi, dengan kreativitas, silakan, karena disesuaikan dengan kondisi pengetahuan Bapak dan Ibu semua, ya, dengan keterampilan. Jadi ini salah satu model dari guru penggerak kita bagaimana memunculkan budaya positif, ya. Nah, itu saja barangkali arahan saya selaku kepala sekolah. Terima kasih pada Bu Hikmah yang hari luar biasa. Beliau secara mandiri, ya, hasil pelatihan kemudian disampaikan secara mandiri, bahkan memberikan konsumsi secara mandiri, luar biasa, ya. Ini semangat yang luar biasa perlu kita tiru. Ya, jadi kalau setiap orang seperti Bu Hikmah tiap hari kita makan enak banget. Tapi saya tadi nggak berasa beli, maksudnya nggak berasa bayar, ya. Saya kira itu, ya, karena kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Ya, saya sambutannya singkat saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira ini semangat untuk kita. Bagaimana kita bisa mengikuti proses pembelajaran yang
saat ini katakanlah memang yang sedang kita lakukan bersama-sama berdasarkan anjuran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dan Teknologi. Ya, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gandhi yang sudah berkenan memberikan kata sambutan. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, mohon maaf mengganggu. Ini adalah salah satu aksi nyata saya di akhir modul 1.4. Jadi nanti modulnya akan banyak. Modul 1 itu dari 1.1 sampai dengan 1.4. Dan 1.4 ini adalah mengenai budaya positif, ya, mengenai budaya positif. Sudah kebayangkan budaya positif itu apa? Positif, ya. Itu kurang. Oke. Baik, sekarang rekan-rekan yang berbahagia, sekarang pikirkan satu kata-kata positif, satu kata positif di dalam diri kita. Pikirkan? Sudah. Nah, saya kasih waktu. Nah, setelah sudah, kemudian pilih salah satu teman. Jadi salah satu teman nih boleh nengok ke belakang. Boleh nengok ke belakang siapa temannya. Kemudian ungkapkan kata-kata motivasi itu yang tadi Bapak Ibu pilih. Nah, misalnya Bu Rosana milih Pak Hamdan. Nah, nanti kalau saya sudah tepuk tangan, silahkan disusun kata-kata itu menjadi satu kalimat. Contoh, Bu Haja Rosana, apa kalimat? Ramah. Pak Hamdan, Anda sangat ramah sekali. Oke? Ya, oke. Iya, harus panggil nama orangnya. Masing-masing semua panggil, semua bersaling bersuara. Oke, siap. 1, 2, 3. Ada siswi yang nakal gak mau berteman dengan saya. Bu Novi gak mau sama Pak Gandhi. Gak mau katanya. Oh, gak mau. Pak Gandhi mau wujud dulu sama Pak Ben. Aku mau apa Pak Hamdan? Oh, mau. Alhamdulillah. Bapak Nektar. Oke. Sekarang saya tanya Bu Haja Rosana. Bu Haja Rosana, kata-kata positifnya apa Bu Haja? Ramah, oke, sip. Oh, pantun. Bu Haja Rosana, kata-kata positifnya ramah. Ramah, apa yang diungkapkan untuk Pak Hamdan? Pak Hamdan. Tanya matanya. Pak Hamdan adalah guru yang paling ramah. Iya, guru yang paling ramah. Oke. Guru yang paling ramah. Oke. 8 hektar. Ya, nyebutnya. Oke, ya. Oke, sekarang yang kedua yang saya tanyain, misalnya Pak Mardi, kasih Pak Mardi. Oke, Pak Mardi. Apa Pak Mardi? Kata-kata positifnya dan untuk siapa? Ayo Pak Mardi. Sama Mulyadi. Apa kata-kata positifnya tadi? Apa coba Pak Mardi? Nah. Bu Is paling sabar di kelasnya. Oh, Bu Is sabar, luar biasa. Bu Isri, ya. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, tadi terasa nggak kalau kita menginformasikan satu kata-kata positif, padahal belum tentu temannya pada dengar ya? Orang bareng-bareng, ya kan? Tapi minimal kita memberikan aura yang positif pada teman kita. Nah, itu yang namanya satu usaha untuk membentuk yang namanya budaya positif. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Tadi siapa ya? Pak Mardi, apa Bu Suci? Nah, udah disiapin pertanyaan pemantik katanya. Nah, di sini udah ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Siapa? Ayo silakan. Pak Mardi. Kalau saya setuju karena dengan hukuman sesuai dengan kepantasannya itu dapat membuat anak sadar akan kesalahannya, karena kita harus tahu ketika memberikan hukuman anak itu tahu apa kesalahannya. Oke, cek. Oke, sekarang itu jawaban dari Pak Mardi. Pak Mardi setuju, ya. Oke, berikan tepuk tangan buat Pak Mardi. Sip. Oke. Sekarang next yang kedua, Bu Suci, guru yang cantik jelita. Kalau saya bilang sih ya, kalau hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Terkadang kalau kita hukum, anak itu bukannya menjadi lebih baik, malah terkadang anak itu mengulangi lagi. Jadi kayak sengaja gitu, menurut saya ya, mungkin ya. Jadi mungkin pemberian hukumannya dengan hal yang positif menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, Bu Siti. Itu tuh Bu itu. Oke. Assalamualaikum, terima kasih Bu Hikmah telah memberikan waktu untuk saya. Bagi saya, hukuman itu penting buat mendisiplinkan anak. Hukuman bukan berarti dengan fisik, tapi hukuman itu mendidik anak untuk menjadi lebih baik. Contohnya, mendidik misalnya menghukum mereka, misalnya salah nih. Misalnya memberikan kata-kata kepada orang ya, temannya, dasar gini-gini gitu. Ternyata, kamu nggak boleh begitu. Bagaimana supaya kamu baik? Oh iya Bu, oh iya ya, saya salah. Gitu kan? Jadi dia berasa, oh iya saya salah. Berarti kan itu menghukum juga, tapi bukan berarti menghukum dengan fisik, tapi menghukum dengan mendidik mereka untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak untuk menjadi lebih baik dengan cara mendidik. Jadi, oh ya jadi salah gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke ya, tadi sudah kita lihat Pak Mardi menjawab setuju, Bu Siti menjawab setuju, kemudian juga Bu Suci menjawab tidak setuju. Oke, nanti kita akan bahas ya, simpan jawabannya. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Oke, Bu Endra. Pakai kacamata kalau nggak lihat. Coba Bu Hikmah lagi deh. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca. Pemberian hukuman dengan hal yang positif ya seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin. Iya, saya katakan dapat meningkatkan disiplin. Yang penting kita memberikan contoh yang baik terhadap anak kita. Apabila kita memberikan untuk membersihkan halaman, kita harus memantau lebih jauh. Gitu. Saya setuju dengan itu. Terima kasih. Terima kasih. Next ya, untuk pertanyaan kedua masih Pak Hamdan. Saya minta pendapatnya Pak Hamdan. Tunggu Pak. Terima kasih. Kalau saya memberikan pandangan, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Yang pertama, memberikan baca, suruh baca seperti tadi barusan saya melakukan pada anak di kelas 8B, karena kelihatan memang anak itu lambat sekali untuk membaca, bahkan masih jauh dengan temannya. Nah, saya suruh kenalkan huruf satu persatu, itu kan sama dengan membaca. Lalu yang kedua itu bagus, kalau saya itu setuju.
Lalu yang kedua, kalau untuk memberikan pembersihan halaman, ini pembersihan yang sifat yang mana dulu ini? Karena ini pembersihan halaman kalau kita melihat di sekolah ini kan banyak Bu. Ya. Kalau hanya memberikan contoh begitu ada kertas atau daun atau kantong plastik atau apa yang jatuh di halaman atau di lapangan, kita memberikan contoh untuk memungut dan menyempatkan atau membuang di tempat sampah, itu sangat positif. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau untuk suruh bersihkan untuk menyikat WC atau suruh ngepel halaman sekolah, itu mungkin sudah jauh daripada sesuai dengan kurikulum sekarang. Karena anak-anak sekarang ini kan tidak boleh lagi untuk diberikan hukuman yang bersifat itu. Nah, itu barangkali pandangan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kita simpan jawaban dari teman kita tadi 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju ketika memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mem. Ya, menanggapi pemantik nomor 3, sangat setuju. Penghargaan itu bentuknya bermacam-macam. Hanya dengan kita memberikan kata mungkin hebat, keren, ya great, itu sudah merupakan penghargaan untuk anak. Jadi hal-hal seperti itu sangat dapat meningkatkan motivasi belajar anak, baik anak itu sendiri maupun temannya yang lain yang belum mungkin mempunyai suatu keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun memberikan jawaban. Oke, Bu Ana dipersilakan. Terima kasih Bu Hikmah, saya sangat bersyukur banget Bu Hikmah dapat sebagai seorang guru penggerak yang membuat kita semuanya, teman-teman kita semuanya bisa untuk termotivasi bisa mengikuti Bu Hikmah. Semoga ya Pak ya, Pak Gandhi ya. Memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Itu sangat diharapkan sebenarnya sama anak-anak, yang mana setiap guru itu kalau misalnya anak dapat memotivasi belajarnya anak sangat senang. Itu yang diharapkan anak. Apalagi berupa dengan fisik, berupa dengan benda. Jangankan benda, kita aja memberi motivasi anak. Kamu sangat keren hari ini, kamu membuat ibu guru menjadi senang. Genggam dengan segala daya dan upaya supaya tidak ada yang membuka kepala Anda. Ya, tetapi bagi teman kita itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai macam cara. Dia minta untuk Anda membuka dan memberikan benda tersebut. Nah, teman Bapak Ibu kemudian membujuk, kemudian ada yang mengancam, ada yang menghardik, ada yang merayu, ada yang menyuap, atau apa saja yang teman Bapak Ibu lakukan agar kepalan tangan Bapak Ibu itu bisa terbuka. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membukanya? Bu Cahaya, coba. Ini pertanyaan yang tadi ya Bu. Bu Cahaya mau nggak membukanya? Saya tidak mau membukanya. Kenapa? Karena biarkan teman saya itu berusaha sampai bisa membukanya. Karena ya ketika ada usaha pasti ada hasil. Itu saja mungkin Bu Hikmah. Oke, kalau Bu Jelita kira-kira mau ngebuka enggak tangannya? Ada satu yang berharga di sini. Iya. Surat tanah. Iya, terima kasih. Jawabannya sama ya. Itu kalau kepalan itu sangat berharga bagi saya, itu. Iya. Tapi bagian B itu
di bagian B teman Anda akan berusaha sekuat tenaga. Tetapi kalau mereka bisa berusaha dan saya kalah, bagaimana ya? Iya, iya. Berarti kalau dia mampu dapat. Itu saja. Kalau dia mampu membukanya, berarti kebuka. Tetapi saya nggak mau kasih dulu. Nggak, iya, demikian. Pak Gandhi memberikan kita space itu, ya. Kenapa? Oh, kita diajak piknik ke rumahnya Pak Gandhi, seru ya? Seru. Saya ngelihat video nyerok-nyerok duit aja ikut bahagia, ya. Belum lagi kita diajak bersama-sama ke Jogja. Itu memberikan kasih sayang kepada kita sehingga mengaitkan atau menautkan diri kita pada SMP 130. Tangan. Wah, tangan boleh. Kemudian kita juga diberikan rasa kesenangan, kemudian kita juga ada kebebasan. Nah, ini coba kita lihat pada diri anak kita. Ya, sudahkah anak-anak ini terpenuhi kebutuhan? Anak-anak kita itu kebanyakan kebutuhan kasih sayang, ya. Jadi anak-anak kita itu di rumah ya nggak diperhatikan karena orang tuanya sibuk dengan hal-hal yang berbau dengan ekonomi. Nah, maka di sini mau kita pukul kayak gimana pun anak kita hukum kayak gimana pun, dia menang baik kalau bahasanya. Karena apa? Karena biasa kita ngomong nih, cerita sama orang tuanya. Kalau kita tidak parenting orang tuanya sampai rumah dipukulin habis. Lihat Bu, ya Allah, bekas gesper bapaknya masih ada. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Seperti kata Abah Mastur, bahwa kita di sini selain mendidik anak-anak kita juga perlu mendidik para orang tua. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus memahami kebutuhan dasar apa yang mereka. Pemerintah sudah mencoba dengan KJP dan PIP untuk bertahan hidup, ya, tapi tampaknya masih agak kurang. Nah, kemudian nanti anak-anak kita setelah itu mereka memiliki pemahaman mengenai tujuan dari berpikirnya, itu nanti terkait dengan teori motivasi. Tadi motivasi ekstrinsik, motivasi yang hanya muncul sebentar, takut dihukum, takut ini, takut itu, saya nggak melakukan. Ya, itu yang namanya teori motivasi ekstrinsik. Jadi hanya untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mendapat imbalan. Saya mau nih biar dapat hadiah, datang ke perpustakaan pagi-pagi biar dapat Oreo, kan lumayan. Itu masih dalam motivasi ekstrinsik. Yang kita inginkan adalah dalam diri anak-anak kita adalah motivasi intrinsik. Apa motivasi intrinsik? Menghargai dirinya sendiri. Sama ketika kita melakukan segala hal, melakukan segala sesuatu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Yang menilai diri kita, yang menghargai diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Anak murid kita juga seperti itu. Kita menginginkannya dia melakukan satu perubahan adalah untuk dirinya. Ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang umum yang mereka itu merasa tertautkan, sehingga itu merupakan salah satu motivasi intrinsiknya. Misalnya kalau kita dalam keagamaan ya, itu kan pasti ada. Dalam Islam ataupun dalam agama Kristen itu pasti ada. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bukan peraturan lagi di kelas. Satu keyakinan seperti yang pernah saya paparkan, bahwa peraturan itu harus dasarnya dari anak, sehingga dia memahami. Dan nantinya akan muncul yang namanya makna dari disiplin. Mereka mulai belajar mengontrol diri dengan menggali potensi, ya, sehingga tercapai tujuan mereka. Nah itu teman-teman, sampai sini ada nanya?
Nah, teman-teman yang berbahagia, kita lihat dulu sebenarnya makna disiplin itu apa. Awalnya makna disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Nanti sama-sama kita buka. Ya. Itu dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Mungkin Bu Siti kenal ya? Sangat akrab tuh. Iya, tetangga. Sebenarnya disiplin itu menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin itu proses awalnya belajar, tapi seiring dengan mungkin kegiatan kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin akhirnya dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau bukan merupakan pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi itu yang istilahnya kita jumpai sekarang. Oh, disiplin, harus nurut, harus ini. Nah, itu mulai pergeserannya. Padahal kata disiplin itu awalnya adalah artinya belajar. Jadi kayak sekarang anak-anak disiplin ya belajar, anak-anak belajar disiplin. Ya. Nah, ini nilai kebajikan universal, ya, bahwa misalnya setiap perilaku atau perbuatan itu harus memiliki tujuan, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, misalnya tadi nilai keagamaan, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa yang sekarang kita lakukan, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Yang semuanya itu tertaut di situ. Kita pada proyek ini apa nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mau kita terapkan? Masih ingat? Royong dan berkebinekaan global. Ya, pada kesempatan ini anak-anak kita ini sedang melatih 3 yang ingin kita lihat. Itu tadi gotong royong, kemudian kreatif dan berkebinekaan global. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini teori tadi yang seperti saya sudah sampaikan, teori motivasi, ada motivasi dari eksternal, dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya, kemudian ada motivasi eksternal, itu sama. Kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan apa? Jadi imbalan, ya, imbalannya. Sedangkan yang kita inginkan adalah motivasi internal. Apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu? Ini prospeknya visioner ke depan, ya. Itu yang namanya motivasi internal atau motivasi di dalam diri anak kita sendiri dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, mungkin kita kenal nih sama bapak yang satu ini, dan kita akrab sekali di dunia pendidikan. Yang namanya pendidikan itu tujuannya ingin memerdekakan anak-anak kita. Bukan berarti merdeka itu bebas dan segala macam, tidak. Ya, mereka kita inginkan merdeka, kemudian dia selamat, ya, nanti bisa bahagia dan selamat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, padahal dia mengatakannya sudah jauh lama, tetapi pemikiran-pemikirannya masih sangat luar biasa untuk kita terapkan pada pembelajaran kita saat ini, yaitu pada kurikulum merdeka. Nah, ini tadi apa itu restitusi?
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita ajak mereka untuk menciptakan sendiri. Jadi kalau mereka bikin kesalahan, ini kayak gimana baiknya, sehingga nanti apapun yang mereka lakukan itu muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Dan kuncinya itu dua, kita harus konsisten dan harus sabar. Kayak Bu Hendra, ya Allah, Robi, kalau saya udah gemes banget tuh. Abah Mastur, oh kalau saya juga udah gemes banget tuh. Kenapa? Beberapa anak diajarin matematik, diajarin bahasa Inggris. Kalau kita tidak berpikir itu, mungkin kita udah bilang, terserah lu deh, lu nanti pintar ya buat lu, bagaimana buat lu. Tapi kita nggak seperti itu, ya. Kita sebagai guru menciptakan satu kondisi di mana anak-anak kita bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya. Akhirnya mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakternya lebih luas juga. Dan nanti proses kolaborasi, kita bisa juga mengajak guru-guru lain misalnya untuk memperbaiki kesalahan anak-anak kita dengan yang sesuai tujuannya. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sampai terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu fokus pada solusi. Solusinya apa? Ya. Karena dia fokusnya pada karakter, kemudian cara yang paling baik. Tapi kita harus juga mencari kebutuhan dasar apa yang mereka dapatkan, ya, ketika kita melakukan restitusi. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Mengapa nggak peraturan aja sih, harus keyakinan? Nah, di sini kita berusaha mencari motivasi intrinsik, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Kalau kita nggak buat diri kita mau nggak pakai helm? Deket. Tapi kalau sudah kita melihat, saya melihat anak murid saya bagaimana dia tidak pakai helm di depan, kemudian yang pakai helm di belakang, tanjakan Tanjung Duren ada mobil brot. Saya di rumah sakit Tarumanegara itu melihat bagaimana kepalanya dan yang belakang itu selamat. Baru kita sini, berarti kemana-mana harus pakai helm. Ya, kondisinya seperti itu. Berarti sudah muncul kesadaran dalam diri kita, karena kita sudah memaknai tujuan pakai helm itu buat keselamatan diri. Maka Bu Cahaya kalau ke Tanabang atau kemana, Bu Irma saya pinjam helmnya memang boleh nggak? Ke 215 misalnya. Iya. Kenapa Bu? Takut ditangkap? Enggak apa-apa, kalau ditangkap polisinya takut sama saya. Ya, kondisinya itu. Kemudian kenapa misalnya kita harus melakukan 3M, kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Karena kan kita merasa bahwa ini kita butuhkan. Ya, itu keyakinan kelas. Nah, jadi teman-teman, awalnya itu dari hal yang kecil. Pernah ada satu sekolah ketika ada pengawas, kayak kita kemarin akreditasi, semua anak yang bertemu, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ketemu lagi, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ada yang bilang selamat pagi Pak. Sampai pengawasnya tuh bilang, waduh, gimana ya? Ini budaya sekolahnya keren banget, gitu. Nah, budaya positif itu berawal dari budaya yang kecil di dalam kelas. Pak Gandhi gak usah repot-repot itu melihat CCTV yang banyaknya 24. Anak-anak kita masih ada yang naik-naik ke meja, naik ke bangku gitu ya. Belum punya anak-anak kita itu kontrol diri yang baik. Nah, budaya positif itu berawal dari satu keyakinan kelas yang baik, kemudian nanti lingkungan yang positif, akhirnya menjadi satu budaya yang positif. Nah, ini ya, kesepakatan kelas yang ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti kan nanti gimana ya caranya saling sayang? Oh, nggak boleh ngatain gitu. Jadi kita harus saling sayang ya. Iya. Bu Hendra gimana? Bu Hendra sayang banget sama Bu Cahaya. Nah, suka main tepok-tepokan itu di ruang guru.
Ya, itu kan bukti tanda sayang. Kalau sama yang lain kenapa enggak? Karena sama yang lain Bu Hendra lebih sayang. Iya, itu kondisinya. Ya, nah itu. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nanti kita bisa melihat bagaimana misalnya hormat, kemudian bekerja dan segala macam. Ya, ini salah satu contohnya. Nanti kita bisa mempelajarinya bersama agar ini bisa kita lakukan. Misalnya sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kita sekarang bilang tanggung jawab ya nak. Nah, tanggung jawab gitu. Kemudian nggak boleh ganggu orang lain, ngatain mem emang nggak boleh, mem emang tuh agak slim sekarang gitu kan, agak kurusan, nggak boleh. Yang harus kita tanamkan adalah menghormati orang lain. Nggak jadi masalah mem emang lebarnya, ya seperti apa? Dengerin tuh. Tuh. Bu, itu poin nomor 2. Iya. Dilarang mengganggu orang lain itu tujukan ke Bu Hendra dulu. Oh, tujukan ke Bu Hendra. Ya, itu tandanya Bu Hendra sangat menghormati Bu Cahaya. Karena apa? Bu Cahaya adalah Luna Maya di 130 ya. Kalau dia nggak masuk, dia nggak digodain, kita nggak kelitik-kelitikin, sepi, ya kan? Area dibalik dia. Areanya nama siapa? Oke. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa menggantinya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kita komitmen ya, komitmen gitu. Kemudian misalnya dilarang melakukan kekerasan. Kita keyakinan kelasnya itu keselamatan bersama, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita komitmennya atau keyakinan kelasnya kesehatan. Jadi kalau dibilang, nah jangan merokok, jangan ini. Tapi kalau dibenturkan pada diri dia bahwa merokok sejak anak-anak itu seperti apa, mereka nanti akan sedikit demi sedikit mengubah atau mencoba membuka kontrol dirinya sehingga apapun yang kita sebagai guru itu bisa masuk. Kemudian yang lain-lain sampai jangan berlari di atas koridor tuh tadi Pak Gandhi, di atas koridor. Nah Pak Gandhi mengedepankan, nah bukan kenapa nanti kalau gedung kita runtuh. Nah kalau gedung kita roboh. Jadi Pak Gandhi itu mengedepankan yang namanya keselamatan dan keamanan. Sehingga bukan tidak hanya anak-anak lari-lari, tapi hal-hal yang lain yang nanti mengganggu kekokohan gedung kita. Nah ini penghargaan. Jadi kadang kita membuat dihukum tapi berupa penghargaan. Kan ada tuh, ini Bu Hikmah karena suka terlambat, Bu Hikmah dikasih medali, gitu ya. Nah itu padahal penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kita langsung Bu Hikmah suka terlambat langsung nggak bisa bergerak, ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi itu istilahnya nanti ada yang namanya hukuman, rekan-rekan bisa melihat ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensinya. Tapi kalau hukuman biasanya dalam bentuk fisik. Gitu. Terus, iya betul sekali, itu hukuman tuh, ya. Mengelilingi lapangan karena terlambat, nah itu hukuman. Nah ini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena kita sudah punya keyakinan di awal ya konsekuensinya. Nah ini nanti ada identitas sukses. Nah ini yang tadi teman-teman yang berbahagia, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia, begitu juga kebutuhan dasar anak-anak kita, kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi anak-anak kita tuh kadang kalau kita larang-larang kebebasannya itu juga agak repot. Nah ini tadi posisi kontrol, ya. Yang terbagus adalah posisi sebagai manajer, ya. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana posisi sebagai manajer. Nah ini segitiga restitusi yang tadi. Jadi awalnya kita lihat dulu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilin dulu. Oh iya, kamu kenapa salah?
kenapa kamu saya ini Bu nginjek-nginjek si imam, kata Deandra, gitu kan? Terus ya Bu saya salah, oh nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi dia kita validasi kebutuhannya, kemudian kita nanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati, sehingga nanti muncul solusinya dari mereka sendiri. Ini step-stepnya. Nah ini refleksinya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Kita akhiri sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Bu itu Bu Hendra, tepuk Bu Hendra. Tepuk Bu Hendra, ayo. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 2 jempol, 5 jempol. Udah situ. Nggak bisa. Tepuk semangat. 2 jempol. Tubuh hikmah. Hore. Hore. Semangat pagi gitu dong. Ayo. Walau suara terasa serak, akibat makan ikan sepat. Inilah aksi guru penggerak yang memberikan ilmu yang bermanfaat.